Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Otomasi Sistem Produksi pada program studi Teknik Industri Universitas Tarumanagara. Kami di sini ingin menyampaikan salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah tersebut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu otomasi. Otomasi adalah teknologi berkaitan dengan penerapan mekanik, sistem elektronik, dan berbasis komputer untuk mengoperasikan dan mengendalikan produksi. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu otomasi sistem produksi. Otomasi sistem produksi adalah teknik untuk membuat sesuatu berjalan dengan otomatis, baik itu di perangkat, proses, maupun alat pada saat dioperasikan secara otomatis dalam pengendaliannya sebagai pengganti organ manusia dalam usaha ataupun pengambilan keputusan. Nah, untuk seterusnya, kita akan masuk lebih dalam lagi nih. Kami akan membahas materi otomasi sistem produksi, yaitu tentang Automated Material Handling atau Transfer System. Berikut ini adalah pembahasannya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengertian material handling. Nah, dalam kegiatan industri sendiri, baik itu perusahaan manufaktur maupun logistik, perusahaan tidak hanya akan berfokus pada proses produksinya saja, tetapi juga pada kegiatan material handling atau pemindahan material sebelum dan sesudah produk itu jadi. Nah, material handling itu sendiri adalah suatu pekerjaan memindahkan benda atau barang dalam muatan yang berat yang dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan alat pemindah. Untuk definisinya, material handling atau penanganan material atau penanganan bahan baku ini merupakan proses pemindahan material berupa bahan baku maupun barang setengah jadi ataupun barang yang sudah jadi menuju ke suatu tempat yang diinginkan. Pekerjaan memindahkan ini dilakukan dalam jarak yang terbatas, area yang terbatas, misalnya dalam area pabrik. Perkenalkan, nama saya Putu Yoga Fernanda Yeskil dengan NIM 5451800. Dari penjelasan teman saya dapat disimpulkan tujuan dari material handling adalah untuk mengangkat, memindahkan, serta menempatkan material pada saat dibutuhkan dan untuk melancarkan proses produksi agar barang-barang dapat diselesaikan tepat pada waktunya serta untuk menekan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Saya Albert Erikson dengan NIM 545180075. Di sini saya akan menjelaskan prinsip material handling. Yang pertama, prinsip perencanaan. Kedua, ada prinsip sistem. Yang ketiga, ada prinsip pemanfaatan ruang. Yang keempat, ada prinsip muatan unit. Dan kelima, ada prinsip gravitasi. Dan yang keenam, ada prinsip aliran material. Dan yang ketujuh, ada prinsip penyederhanaan, dan kedelapan ada prinsip keselamatan, dan yang kesembilan ada prinsip mekanisasi, dan yang 10 ada prinsip standarisasi, dan yang ke-11 ada prinsip fleksibilitas, yang ke-12 ada prinsip pemilihan peralatan, dan yang ke-13 ada prinsip bobot berat, dan yang ke-14 ada prinsip gerak, dan yang ke-15 ada prinsip waktu menganggur, dan yang ke-16 ada prinsip perawatan, dan yang ke-17 ada prinsip keabadian, dan yang ke-18 ada prinsip kapasitas, dan yang ke-19 ada prinsip kontrol, dan yang ke-20 ada prinsip kinerja. Oke guys, kali ini aku akan menjelaskan beberapa jenis peralatan material handling. Yang pertama itu ada lifting scissors, yang kedua ada hand pallet, yang ketiga ada hand stacker, yang keempat ada forklift, ada conveyor, dan ada crane. Yang pertama, lifting scissor itu bentuknya seperti tangga, terus di bawahnya tuh kayak ada segitiga gitu, dan cara kerjanya hidrolik. Kemudian hand pallet itu bentuknya kayak troli gitu. Dia ada dua garpu, ada dua roda kecil di bawah dua garpunya itu, dan satu roda di belakang, dan itu didorong oleh operatornya. Kemudian ada hand stacker, bentuknya mirip-mirip forklift. Ada dua garpu juga, dia didorong sama operatornya. Cara kerjanya juga manual.
Terus ada conveyor itu ada 3, conveyor roller, conveyor sabuk, dan conveyor roda. Conveyor roller dan conveyor roda itu sama seperti kayak kita di bandara di X-ray. Dan conveyor roda itu fungsinya sama kayak conveyor roller namun beda dimensinya. Kemudian ada crane itu susunan besi tower gitu, dia ada belalainya dan terus kayak ada penggerak gitu untuk ngangkatin bebannya. Itu aja dari aku. Untuk selanjutnya dilanjutin ke teman aku. Terima kasih. Berikutnya adalah mengenai automated guide vessel, merupakan sistem penanganan yang menggunakan kendaraan bermesin dan bergerak sendiri, diarahkan di sepanjang jalur yang telah ditentukan. Berikut beberapa alasan dari penggunaan automated guide vessel, yaitu pertama, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dengan membantu mengotomatisasi fasilitas manufaktur atau gudang. 2. AGV digunakan di hampir setiap industri, termasuk kertas, logam, surat kabar, dan industri umum. Ketiga, mereka mengikuti sirkuit bimbingan yang menghubungkan berbagai stasiun kerja di gudang. Kemudian, komponen dari automated guide vessel adalah kendaraan, jalur terpadu, unit control, dan computer interface. Kemudian ada tipe-tipe automated guide vessel. Yang pertama ada pengendara lebih sedikit, yaitu dikarenakan terdiri dari kendaraan penarik, yaitu AGV yang menarik, satu atau lebih trailer yang membentuk kereta, muatan berat, jarak yang jauh seperti gudang, dengan atau tanpa titik penjemputan dan pengantaran di sepanjang jalurnya. Kemudian yang kedua ada truk palet, yaitu karena digunakan untuk memindahkan beban palet di sepanjang rute yang telah ditentukan sebelumnya. Kendaraan dimundurkan ke palet yang dimuat oleh pekerja, palet kemudian diangkat dari lantai. Kemudian pekerja mengendarai truk palet ke jalur panduan AGV dan tujuan program. Yang ketiga ada pembawa buatan unit, yaitu karena digunakan untuk memindahkan beban unit dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Kemudian AGV beban ringan, yaitu hingga 250 kg atau kurang. Saat kita berbicara tentang material handling, kita mengacu pada keseluruhan proses yang meliputi konsumsi, distribusi, penempatan, dan juga pembuangan material. Di dalam proses tersebut, beberapa bagian peralatan masih manual, tetapi ada juga yang sudah otomatis. Apa aja sih keunggulan otomatisasi pada material handling? Pertama, manajemen tenaga kerja yang lebih baik. Misalnya, saat kalian memindahkan materi dari penyimpanan ke tempat penggunaan selanjutnya, itu merupakan aktivitas yang kurang bernilai. Nah, dengan bantuan AGV atau mobil otomatis, ini memungkinkan kita untuk mengurangi jumlah orang yang dibutuhkan di tempat kerja. Yang kedua, pabrik terhubung lebih baik. Otomasi penanganan material ini juga memungkinkan kita menghubungkan seluruh pabrik dengan cara yang lebih baik. Berkat teknologi, kita dapat menghubungkan banyak mesin otomatis dan dapat mengelola fungsi dengan lebih akurat. Ketika semua otomatisasi sudah terhubung, akan mudah bagi kita untuk mengirim, menerima data, dan juga mengatur tindakan sesuai yang dibutuhkan. Dengan begitu, tidak hanya semua departemen dapat memenuhi pekerjaan mereka, dan juga mereka dapat memperkirakan jika ada penundaan dari sektor satu ke yang lainnya. Yang ketiga, fleksibilitas. Manfaat lain yang dapat dinikmati dari otomasi material handling ini juga dapat menikmati fleksibilitas dalam proses pembuatan. Jika Anda memiliki akses ke sejumlah data yang dapat membantu Anda memprediksi hasil tersebut. Misalnya, Anda mengirimkan beberapa bahan, dan Anda tidak tahu pada jam berapa tim manufaktur akan membutuhkannya. Dan Anda menggunakan data tersebut untuk memprediksi waktu dan tempat yang mereka butuhkan. Ini membantu koordinasi tim yang berbeda dan memungkinkan untuk menghemat waktu dan tenaga yang digunakan dalam pengambilan materi. Yang keempat, pengalaman pelanggan yang lebih baik. Saat ini, menerapkan otomasi material handling dapat mempercepat proses produksi dan juga sekaligus meningkatkan kualitas produksi secara bersama. Ini merupakan proses material handling dengan otomasi di salah satu pabrik.
Proses pertama yaitu mendata bahan baku dengan menempelkan barcode yang berisi data lengkap dari bahan baku tersebut. Kemudian, konveyor berjalan pada timbangan otomatis yang akan menampilkan beratnya secara otomatis, sehingga proses dapat dilakukan ketika konveyor sedang berjalan. Selanjutnya, bahan baku akan diambil oleh robot yang akan mengangkat palet. Robot tersebut berguna untuk membawa bahan baku menuju tempat penyimpanan. Semua hal itu dilakukan tanpa adanya tenaga manusia. Ketika bahan akan digunakan untuk proses produksi, operator akan memproses dengan komputer, sehingga robot akan otomatis menuju ke tempat bahan yang diminta. Bahan akan otomatis diambil oleh robot sesuai dengan data yang ada pada barcode, dan bahan akan berjalan keluar. Selanjutnya, proses pengambilan produk jadi dari gudang menuju ke truk. Proses ini dilakukan dengan robot yang dapat bergerak vertikal untuk mengambil palet pada rak. Kemudian, palet akan diletakkan pada konveyor yang selanjutnya akan menuju truk.